Oke. Nah, yang diminta oleh Allah untuk kamu apa? Ibadah. Ibadah, menuntut ilmu, berbuat baik kepada orang. Ya, itu bagian dari ibadah lah. Ibadah itu kan luas ya. Kalau saya sebut ibadah itu jangan kemudian yang dipikiran sholat aja, tasbih, sholat di atas sajadah. Enggak, ibadah itu sangat luas sekali. Bahkan kerja itu sendiri bagian dari ibadah. Jadi kalau kamu kerja, jangan kerja karena takut fakir. Jangan kerja karena takut miskin. Jangan juga kerja karena rakus terhadap materi. Tapi kerja karena kerja itu bagian dari kesungguhan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirimu. Kerja karena kamu ingin memenuhi keluarga. Kerja karena ingin bersedekah, berinfak, berzakat. Itu bagian dari ibadah. Orang kadang salah memahami, membaca buku ini secara letterlek, kemudian berprasangka buruk terhadap Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, apalagi lebih-lebih terhadap Imam Al-Ghazali. Gitu ya. Kalau dia membaca Minhajul Abidin tanpa guru, memang berbahaya. Merasa seakan-akan orang-orang sufi itu mengajak kita hidup pasif, males, tidak usah berpikir, di atas sejadah saja. Enggak, bukan itu maksudnya. Maksud ihtimam di sini adalah jangan menjadikan perkara rezeki itu mengganggu hatimu. Kamu berpikir, punya planning seperti tadi itu, tapi tetap hatimu itu bersandar kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Menarik juga di akhir paragraf pertama dijelaskan sama Habib, wa akhrij min qalbika, keluarkan dari jiwamu bahwa rasa takut fakir, kemiskinan. Berarti kita diajarkan untuk hidup kaya gitu ya. Dan yang penting lagi di sini adalah wa tawaqqu'il hajati ilan nas, tidak bersandar pada manusia. Itu kan suatu kehidupan yang kita harus diajarkan oleh Imam Haddad secara langsung. Kita harus mapan, tidak bersandar pada manusia, tidak merasa miskin. Betul. Supaya kita menjadi manusia yang bermanfaat lebih. Itu yang dijelaskan. Betul. Berarti pada hakikatnya orang yang kaya itu siapa? Ini pertanyaan selanjutnya. Siapa orang yang kaya dan siapa orang yang miskin? Orang yang kaya itu orang yang hatinya benar-benar bersandar kepada Zat yang Maha Kaya. Itulah orang kaya yang sebenarnya. Dan orang yang memutuskan hubungan dari Zat yang Maha Kaya, orang yang miskin dan fakir, walaupun dia setiap harinya mandi uang. Karena dia hidupnya pasti akan gelisah, dan di hatinya pasti ada khaufal faqr, takut kehilangan harta. Tapi kalau kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, kita wasik, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah menjamin, Allah yang merawat kita, percaya Allah sayang kepada kita tidak akan hidup gelisah di dunia ini. Dan itu orang kaya yang sebenarnya. Kita masuk ke paragraf ketiga ini. Ini sudah mulai mengklasifikasi Imam Haddad ini bahwa wa anta min jumlatid dawab, bahwa kita ini pembaca buku ini, kita semua ini adalah termasuk dari bagian dabbah itu, makhluk yang bergerak atau melata ini. Fastaghil bima talaballahu minka. Kamu ini termasuk bagian dari dabbah. Yang di dalam ayat itu sudah dijamin oleh Allah rezeki dunia kamu. Maka karena rezeki dunia, fasilitas kamu ini sudah dijamin oleh Allah, maka sibukkanlah dirimu terhadap apa yang diminta oleh Allah kepada dirimu. Allah meminta apa kepadamu? Nah, yang sudah dijamin oleh Allah, kamu percaya. Jangan kamu sibukkan hatimu dengan sesuatu, dengan fasilitas yang sudah dijamin oleh Allah. Hidupmu, kamu pasti tetap hidup, gitu ya. Nah, yang diminta oleh Allah untuk kamu apa? Ibadah. Ibadah, menuntut ilmu, berbuat baik kepada orang. Ya, itu bagian dari ibadah lah. Ibadah itu kan luas ya. Kalau saya sebut ibadah itu jangan kemudian yang dipikiran sholat aja, tasbih, sholat di atas sajadah. Enggak, ibadah itu sangat luas sekali. Bahkan kerja itu sendiri bagian dari ibadah.
Jadi kalau kamu kerja, jangan kerja karena takut fakir. Jangan kerja karena takut miskin. Jangan juga kerja karena rakus terhadap materi. Tapi kerja karena kerja itu bagian dari kesungguhan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirimu. Kerja karena kamu ingin memenuhi keluarga. Kerja karena ingin bersedekah, berinfak, berzakat. Itu bagian dari ibadah. Nah, beda kan, yang ini begitu mulia gitu loh ya. Yang ini sama dengan binatang. Binatang itu dia berburu, itu kan kerja dia. Cari makannya dia karena rakus, karena lapar. Itu saja mungkin binatang masih lebih bagus. Kadang lebih bagus daripada manusia kan. Karena tidak ada binatang kambing memonopoli rumput, tidak ada kan? Atau macan memonopoli daging, tidak ada. Dia makan secukupnya. Setelah itu dia puasa. Nah, manusia ini memonopoli segala-galanya sehingga merusak bumi. Merusak bumi sekali. Nah, jadi kan kata-katanya di sini kan fastaghil bima talaba minka minal amal lahu amma dhamina laka minar rizq. Nah, sibukkan dirimu dengan permintaannya darimu, yaitu amal-amalmu untuknya. Sedangkan sesuatu yang telah dijamin olehnya, yaitu rezeki, maka sekali-kali Tuhanmu tidak akan melupakanmu dalam masalah ini. Jadi, kalau Imam Ghazali, dalam hal ini di kitab Minhajul Abidin, untuk menghilangkan kegelisahan itu, kita memerlukan 3 sifat gitu ya, dalam menjalani hidup itu. Tawakal, tafwid, dan ridho. Tawakal itu menyerahkan masalah hidup kita kepada Allah. Jadi contohnya seperti saya sakit umpamanya, sakit. Saya tidak bisa memberi obat untuk saya kan. Yang paham masalah sakit itu dokter. Saya menyerahkan masalah saya kepada dokter. Saya serahkan masalah itu kepada dokter. Nah, berarti saya harus percaya dengan dokter itu. Kalau saya serahkan masalah saya kepada dokter itu, kemudian kita tidak percaya, ya namanya itu bukan tawakal. Tapi kan saya menyerahkan kepada dokter itu, dan saya juga usaha saya itu mengikuti apa yang diarahkan oleh dokter. Yang kedua, tafwid. Tafwid itu pasrah dengan Allah. Pasrah kepada Allah. Pasrah bagaimana Allah menyelesaikan masalah saya. Seperti halnya kalau dokter tadi, ketika dokter itu meresepkan obat untuk kita pasrah, kita minum. Walaupun kita tidak tahu ini obatnya apa gitu ya. Nah, yang ketiga, ridho. Keputusannya Allah yang terakhir apa, itu kita ridho. Nah, orang yang memiliki 3 sifat ini nanti akan tenang hidupnya. Apakah itu jenjang hierarki, Habib? Bahwa tawakal ini di fase awal, kemudian tafwid itu makin tinggi, ridho ini makin tinggi lagi, atau seperti apa? Ketiga-tiganya itu harus dijalani. Ketiga-tiganya harus dijalani. Jadi ya orang itu harus tawakal kepada Allah. Makanya ada hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah, cukup bagi kami Allah. Kan tawakal itu bagian dari wakil. Saya punya masalah saya ini saya wakilkan Allah untuk menyelesaikan gitu ya. Karena saya tahu saya tidak bisa menyelesaikan. Dan saya berusaha untuk selesai, tapi pada hakikatnya yang menyelesaikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tafwid, pasrah. Oleh Allah mau diarahkan kemana, saya ngikut. Seperti Nabi Musa itu, waktu dimasukkan ke dalam tabut, mengalir airnya sampai ke istananya Fir'aun. Ya sudah diikuti oleh ibunya Nabi Musa. Karena penyelesaiannya Allah itu beda dengan penyelesaian kita ya. Yang ketiga, ridho. Apa keputusan akhirnya, itu yang terbaik untuk kita. Nah, ridho itu bagian dari ubudiyah yang luar biasa. Ya. Kalau kita sadar diri kita hamba, ya kita harus ridho terhadap keputusan Tuhan. Ya.
untuk sampai ke ridho itu yang butuh perjuangan jihad. Betul. Ya. Untuk sampai ke tawakal, tafwid dan ridho itu kata Imam Ghazali di kitab Minhajul Abidin perlu sifat satu yang paling utama, sabar. Manusia kalau tidak punya sifat sabar, pupus ini 3 sifat ini di dalam dirinya. Nah, termasuk orang mau punya prasangka baik ya harus sabar. Ya kan? Makanya di situ innallaha ma'as sabirin. Iya. Jadi orang yang bersabar itu dia sudah bersama dengan Tuhan. Betul.